Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi di perkuliahan Hukum Bisnis dan Lingkungan. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-12. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang anti monopoli dan anti persaingan tidak sehat, ya, itu materinya. Di sini blueprint tentang persaingan usaha yang sehat di Indonesia seperti apa? Panduan praktis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Mari kita simak bersama-sama. Filosofi gotong royong, demokrasi ekonomi yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ini yang mendasari bahwa ya monopoli itu mencederai gotong royong. Artinya tidak ingin berbagi, ya, dengan monopoli itu praktik yang sangat individualistis dan egosentris tentunya, ya. Praktik monopoli, pengusaha kuat dengan koneksi elit kekuasaan mendapatkan kemudahan berlebih, menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang rapuh tanpa semangat kewirausahaan yang sejati. Jadi kalau ada monopoli itu menimbulkan kesenjangan sosial yang rapuh, tidak ada semangat kewirausahaan sejati, tidak ada persaingan. Era KUH Perdata dan KUH Pidana di pra 1999 mengandalkan pasal 1365 KUH Perdata dengan tema perbuatan melawan hukum, dan pasal 382 bis KUH Perdata sanksi maksimal 1 tahun 4 bulan penjara untuk persaingan yang sifatnya curang. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang mendefinisikan secara khusus monopoli, yaitu penguasaan produksi dan pemasaran oleh satu kelompok dan persaingan usaha tidak sehat, persaingan tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat kompetisi. Tujuan utama hukum ini adalah untuk yang pertama, menjaga kepentingan umum, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli, dan efektivitas serta efisiensi usaha. Ya, ini hukum untuk itu diciptakan. Dua sisi garis merah dari hukum bisnis: kegiatan yang dilarang atau tindakan sepihak, dan perjanjian yang dilarang atau tindakan multilateral. Kegiatan yang dilarang di sini perbuatan satu pihak atau aktivitas atau tindakan sepihak yang diatur dalam pasal 17 sampai 24, ya. Apa saja? Yaitu monopoli, penguasaan pasar, dan persekongkolan atau kartel. Ini juga dilarang, ya, bahaya. Kemudian ada yang dilarang juga yang sifatnya kanggo renteng atau bersama-sama. Di sini misalnya oligopoli, penetapan harga atau price fixing karena penguasaan pasar, gitu, ya. Kartel ini dan pembagian wilayah karena dikuasai oleh sebagian pihak, sebagian kecil tentunya, ya. Kita bahas satu persatu. Apa itu monopoli? Ya, di sini monopoli versus monopsoni, keseimbangan pasar yang hilang. Apa itu monopoli? Yaitu penguasaan atas produksi pemasaran barang atau jasa oleh satu pelaku atau kelompok usaha, dan harga dikendalikan penuh oleh penjual. Ketika salah satu penjual atau pengusaha menguasai pasar, akibatnya teman-teman di sini adalah berdampak buruk bagi persaingan usaha, adanya penguasaan harga pasar, ya, sehingga terjadi kesewenang-wenangan penetapan harga. Ini berbahaya, tentu saat merugikan konsumen. Misalnya ketika contoh kemarin misalnya adanya usaha minyak goreng yang dikuasai oleh salah satu pihak misalnya, sehingga harga bisa menjadi melambung, gitu, ya. Itu mungkin salah satu dampak monopoli, atau mungkin karena adanya monopoli dari sisi penjualan, ya, penjualan barang di monopoli dijual ke luar negeri misalnya, diekspor. Kemudian monopsoni, kontrol permintaan. Keadaan pasar tidak seimbang di mana satu pelaku kelompok usaha bertindak sebagai pembeli tunggal. Ini juga berbahaya, artinya pengusaha lain seolah-olah tidak boleh mengambil atau disuplai oleh perusahaan tersebut, ya, di monopsoni artinya. Itu menyebabkan
menguasai pasokan atau menguasai supply ya, salah satu perusahaan yang menguasai supply. Tentu akibatnya adalah pengusaha lain menjadi tidak bisa ya. Misalnya begini, di dalam suatu persaingan usaha di suatu wilayah misalnya ada usaha bakso, sementara penjual dagingnya ini dikuasai oleh salah satu pengusaha bakso tersebut, sehingga untuk warung-warung yang lain tidak bisa ngambil bakso, sementara bakso di situ adalah misalnya kualitas dagingnya yang tertinggi. Jadi yang lain akhirnya kualitas daging yang nomor 2. Akibatnya rasa baksonya tentu akan berbeda ya. Nah itu adalah contoh bagaimana penguasaan monopsoni. Selanjutnya taktik pemasaran pasar yang ilegal. Misalnya adalah blocking entry, menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk masuk melakukan kegiatan usaha yang sama. Jadi di pasar ada blocking oleh segelintir orang untuk kita tidak bisa memasuki pasar itu. Tentu ini sesuatu yang tidak sehat ya. Ada customer intervensi gitu ya. Menghalangi intervensi di sini maksudnya ya. Customer intervensi atau menghalangi konsumen atau pelanggan dari pelaku usaha pesaing agar tidak berbisnis dengan pesaing tersebut. Artinya mempengaruhi konsumen seolah-olah menggambarkan bahwa jangan membeli di toko itu berbahaya, soalnya begini, dia bilang negatif ya, atau kampanye negatif. Itu juga gak boleh gitu ya, adalah persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian ada diskriminasi, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Juga ini tidak adalah persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian restricting supply atau membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan jasa di pasar yang bersangkutan. Ini tentu hal-hal yang tidak. Kemudian bentuk kepentingan struktural. Di sini misalnya perusahaan A ada direktur dan perusahaan B. Pemilikan saham mayoritas ini memang menjadi hal yang lumrah sih dalam dunia usaha ya, ketika seorang penguasa atau pemilik saham mayoritas, maka dia punya kekuatan yang lebih dibanding pemilik saham lainnya ya. Artinya dia bisa punya kuasa untuk menjatuhkan atau menurunkan pimpinan perusahaan atau direktur ya. Itu hal yang wajar. Di satu pihak itu hal yang wajar, tapi di sisi lain juga mungkin karena dia memonopoli, sementara kebijakannya jelek, itu bisa berakibat negatif terhadap perusahaan. Sehingga dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis di pasar yang sama jika mengakibatkan posisi dominan ya. Jadi ya ibaratnya di situ pemilik sahamnya rata-rata di pasar adalah satu orang misalnya, sehingga ya pengusaha-pengusaha lain atau produsen yang lain sulit untuk bersaing jadinya. Dilarang merangkap jabatan direksi komisaris di perusahaan lain jika berada di pasar yang sama. Usaha berkaitan erat bersama-sama berpotensi menguasai pasar. Ini contohnya ya. Dia menjabat direktur di dua perusahaan. Dua perusahaan ini ada di dalam pasar yang sama. Jadi akhirnya dia menguasai ya. Kedua perusahaan ini jadi menguasai pasar, sehingga yang lain jadi tersisih gitu. Anatomi persekongkolan. Di sini misalnya ada manipulasi tender, pencurian informasi, sabotase produksi. Manipulasi tender dalam arti bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender. Nah, ini juga bahaya ya. Pencurian informasi mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Jadi dilarang juga ya teman-teman, jual bakso sebelah jual bakso misalnya lebih enak, laku. Kita kurang misalnya nggak laku. Kemudian kita mengirimkan teluk sandi lah, teluk sandi. Apa nih rahasianya bakso sebelah kok bisa lebih enak dibanding bakso kita? Ternyata ini nggak boleh ya. Maksudnya adalah jangan mencuri resep orang lain, tapi kita menciptakan resep kita, apa yang kita akan ciptakan untuk mengungguli pesaing. Jadi pesaing yang sehat ya. Kemudian sabotase produksi, menghambat produksi dan pemasaran pesaing agar jumlah kualitas dan kecepatan waktu yang berkurang. Itu juga hal yang tidak sehat ya. Manipulasi harga dan kesepakatan perjanjian ilegal. Harga pasar normal, kemudian ya jika misalnya ada kartel, maka harga bisa melonjak sampai sini ya teman-teman, bisa tinggi.
Kemudian kalau di sini adalah adanya predatory harga atau harga oligopoli, kesepakatan bersama untuk menguasai produksi pemasaran patut diduga jika 2 dan 3 pelaku menguasai pasar. Jadi bersama-sama 2 orang, 3 orang produsen menguasai pasar, itu namanya oligopoli. Harga perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga tetap yang harus dibayar konsumen. Kalau ini masih lumrah ya, harga di sini maksudnya adalah jadi di pasar memang harus tidak boleh ada harga yang lebih murah misalnya, karena ini bisa menghancurkan perusahaan yang lain, tidak sehat ya. Kemudian diskriminasi harga, memaksa pembeli berbeda membayar harga yang berbeda untuk barang dan jasa yang sama. Ini juga tidak boleh. Predatory pricing, menetapkan harga di bawah harga pasar. Nah iya, ketika ditetapkan harga pasar untuk mematikan pesaing, apalagi larangan menjual kembali ke di bawah harga kesepakatan. Ya ini misalnya kita menjatuhkan harga di bawah harga pasar, tujuannya untuk menghancurkan toko lain. Ini nggak boleh ya. Ambang batas posisi dominan, posisi di mana pelaku usaha tidak memiliki pesaing berarti memegang kendali atas pasokan, permintaan dan kemampuan keuangan. Sebenarnya di dalam kenyataan di pasar ini ada yang seperti ini. Tapi ya kita harus pintar-pintar supaya kita bukanlah pelaku usaha yang melakukan seperti itu, atau kita bukan korban karena pelakuan ini ya. Misalnya satu pelaku usaha individu, di sini ada 49 sampai 50%, patut diduga memonopoli atau memonopoli jika menguasai lebih dari 50% pasar atau satu jenis. Contoh di sini adalah 51% ya. 2 atau 3 pelaku usaha akibatnya penguasanya sampai 75% ya. Menguasai pasar. Pengecualian hukum, zona aman bisnis. Di sini adalah hal-hal yang mungkin kita bisa terapkan di bisnis kita. Yang pertama, perbuatan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Jadi kita melaksanakan aturan perundangan di dalam bisnis kita. Hak kekayaan intelektual, lisensi, paten, merek, cipta dan laba. Di sini tetap kita bedakan ya. Kita menghormati hak kekayaan intelektual. Jadi adanya monopoli karena hak kekayaan intelektual itu hal yang lumrah, tentu wajar. Harus dibedakan di sini. Usaha kecil, UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Kemudian kegiatan koperasi khusus melayani anggota, ekspor yang tidak mengganggu pasokan. Jadi mungkin kalau kita berada di bawah koperasi itu lebih aman gitu ya. Ekspor yang tidak mengganggu pasokan dalam negeri dan terjadi internasional yang diklarifikasi. Saya pernah menyampaikan bahwa ekspor itu harus beretika. Artinya kalau dalam negeri belum terpenuhi pasokannya, jangan dulu kita mengekspor ya. Penuhi dulu pasar dalam negeri. Yaitu adalah etika bisnis yang benar. Jangan sekarang di dalam negeri kekurangan, malah kita jual ke luar negeri karena harga yang misalnya lebih mahal. Ya ini contoh kejadian pada saat minyak kemarin ya. Kita minyak di dalam negeri kesusahan, harganya naik. Karena apa? Karena minyak yang ada malah diekspor ke luar negeri. Karena harga di luar lebih mahal misalnya. Itu tidak etis ya. Itu ketika Anda menjalankan bisnis seperti itu, Anda seperti mengkhianati saudara Anda sendiri. Kemudian standar teknis yang tidak mengekang persaingan dan riset untuk standar hidup masyarakat. Ada KPPU, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha. Ini adalah lembaga yang menaungi persaingan usaha yang sehat tentunya. Lembaga independen pengawas undang-undang nomor 5 tahun 1999 menguasai 3 hal: perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan. Jadi kalau ada hal yang di pasar misalnya terjadi monopoli, maka laporkan ke sini ya. Penelitian dan penyelidikan mencari bukti persaingan yang tidak sehat itu, ini langkah-langkahnya untuk melaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya. Selidiki bukti persaingan yang tidak sehat. Kemudian sanksi administratif, ini kalau misalnya nanti sudah diketahui memang perusahaannya nakal, maka ini bisa diberikan sanksi administratif, denda, penghentian kegiatan, pembatalan perjanjian. Kemudian bisa jadi kalau itu sudah ke ranah pidana, ya misalnya sudah melakukan penipuan, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, maka ini masuk ke sanksi pidana ranahnya, pidana pokok dan tambahan bagi pelanggar yang berat. Kesimpulannya ini akhir perkuliahan kita adalah tentang ekosistem bisnis yang sehat. Jadi karena berbisnis, mari berbisnis dengan bisnis yang sehat. Hilangkan dominasi monopoli yang
kurang bagus ya dalam persaingan pasar. Dengan mematuhi aturan perundang-undangan, garis batas misalnya kita pakai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, mencegah dominasi absolut dan taktik curang. Yang kedua, fleksibilitas pasal 50 melindungi UMKM, kooperasi dan inovasi AKI agar tetap tumbuh. Jadi kita berusaha yang beretika ya. UMKM jangan kita perusahaan besar bersaing dengan UMKM, tapi UMKM itu diraih oleh pengusaha, misalnya produknya dibeli gitu ya, bukan lantas dihancurkan. Jadi nggak pantas kita tidak level sebagai pengusaha besar bersaing dengan UMKM. Kemudian penguasaan KPPU, penegak hukum yang memastikan aturan main berjalan adil. Jadi laporkan jika ada hal kecurangan ke KPPU. Tujuan hukum ini bukanlah menghukum kesuksesan, melainkan memastikan bahwa setiap entitas besar maupun kecil memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing, berinovasi, dan berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan berikutnya.